Ya, selamat siang saudara. Hari ini saya berada di Jakarta dan berkunjung ke dua tempat di Kementerian Perindustrian dan nanti siang di Kementerian Perdagangan. Shalom saudara, selamat siang. Saat ini saya berada di Jakarta di Kementerian Perindustrian dan nanti akan lanjut ke Kementerian Perdagangan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat satu ayat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-17, dikatakan firman Tuhan bahwa dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain dari mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Jadi kita melihat di sini ayat ini berbicara tentang suatu wilayah ekonomi, tentang membeli dan menjual. Dan kembali mungkin kita sudah bosan ketika mendengar kok tanda ini lagi, tanda itu lagi, yaitu 666. Yang dimaksud di sini adalah suatu bilangan 666, seorang manusia yang dimasuki oleh iblis, oleh Lucifer, karena waktunya telah dekat, sudah sangat-sangat dekat. Setan tahu waktunya sudah dekat, karena itu dia akan masuk kepada seorang manusia dan akan berkuasa dan akan menjalankan. Ayatnya yang ke-16, Wahyu 13 ayat 16 dikatakan bahwa yang besar atau yang kecil, kaya atau miskin, mereka semua tidak akan diperkenankan berjual beli kalau tidak memakai tanda itu. Jadi kita melihat ada seolah-olah akan ada suatu pemaksaan, dan saya yakin dan percaya hal ini akan terjadi pada masa tribulasi, masa kesusahan besar, adalah suatu masa yang Alkitab katakan kurang lebih 3,5 tahun. Dan saya bukan mau menakut-nakuti saudara ya, tetapi Alkitab mencatat berarti hal itu akan terjadi. Dan kita bersyukur kalau lewat pandemi ini kita melihat bahwa secara global terjadi suatu gerakan secara global, dan mungkin kita sedang digiring ke arah suatu sistem ekonomi antikris. Mereka dari wilayah ekonomi akan masuk ke wilayah rohani, ke wilayah agama. Dan kita melihat ya saudara, pasti terjadi kalau yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang ditulis oleh firman Tuhan. Dan karena firman ini diperlihatkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Yohanes, diperlihatkan hal-hal yang akan terjadi kepada Rasul Yohanes. Jadi bukan sekedar drama, sekedar cerita doang, sekedar suatu kiasan, tetapi ini benar-benar hal yang akan terjadi. Alkitab tulis pasti terjadi saudara, pasti digenapi, dan saya percaya hal ini sedang digenapi. Yang penting adalah ketekunan kita, yang penting adalah iman kita, yang penting adalah kasih kita kepada Tuhan, yang penting bagaimana hati kita melekat kepada Tuhan. Karena saya percaya saudara, sebelum masuk kepada kesusahan besar, kemungkinan orang-orang percaya sudah diangkat hidup bersama Tuhan. Mungkin saya berbicara sekarang, Tuhan Yesus datang. Bisa jadi saudara dikatakan kita yang hidup tidak akan mendahului mereka yang mati dalam Kristus. Mereka yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu, dan kemudian bersama kita yang hidup, yang percaya Tuhan, akan diangkat. Jadi kita akan terhindar daripada masa ini ketika antikris berkuasa. Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kita. Dikatakan walau 1.000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya akan menontonnya saja. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Karena itu, peliharalah harta yang indah, keselamatan yang begitu besar yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Karena Alkitab katakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini kita rasakan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Sampai ketemu lagi saudara.